Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Setiavira. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro dan Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi CPU dari mapel sistem komputer untuk TKJ kelas 10 semester gasal. Pada materi yang akan kita bahas ini adalah komponen utama dan fungsi CPU, struktur dan fungsi internal prosesor, ALU, control unit, dan register, dan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi-instruksi mesin. Yang pertama, komponen utama dan fungsi CPU. Apakah itu CPU atau Central Processing Unit? CPU adalah sebuah perangkat keras komputer dan merupakan komponen penting dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak komputer. CPU ini tersusun atas beberapa komponen utama yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ALU, control unit, register, dan CPU interconnections. Yang pertama adalah ALU atau Arithmetic dan Logic Unit. ALU bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU dalam istilahnya terbagi atas dua bagian, yaitu unit aritmatika dari kata arithmetic dan unit logika atau logic boolean, di mana masing-masing unit memiliki spesifikasi dan tugas-tugas tersendiri. ALU sering disebut sebagai machine language atau bahasa mesin, karena pada bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang telah diberikan kepadanya. Control unit bertugas dalam mengontrol operasi CPU secara keseluruhan, sehingga terjadi kesenyambungan atau sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, serta memiliki tanggung jawab dalam mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan apa saja jenis instruksi tersebut. Registers adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Penyimpanan pada registers ini bersifat sementara, di mana memori yang digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnections merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan antara komponen internal dan komponen atau bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yang telah saya jelaskan sebelumnya adalah ALU, control unit, dan register-register. Komponen eksternal CPU terdiri dari sistem hardware yang mendukung jalan kerja CPU atau komputer seperti memori utama dan perangkat I/O atau input-output. Yang kedua adalah struktur dan fungsi internal prosesor, ALU, control unit, dan register. Seperti ini bentuk komponen internal CPU, di mana CPU terdapat ALU, control unit, dan register. Sementara yang telah saya sebutkan tadi itu termasuk dalam komponen internal CPU. Dan sementara komponen eksternalnya itu terdiri dari control bus, data bus, dan address bus. Berikut lebih detail struktur internal CPU yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Di bagian ketiga, fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi mesin. Siklus instruksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi, seperti ini. Di mana ketika program dimulai, dapat termasuk siklus fetch, yaitu mengambil instruksi berikutnya, lalu diolah menjadi eksekusi yang akan dieksekusi dalam siklus eksekusi. Dalam siklus fetch, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Dalam memori ini terdapat register dalam CPU yang berfungsi untuk mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter PC.
PC ini akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi ini berbentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Dalam siklus eksekusi terdapat Instruction Address Calculation atau IAC untuk mengkalkulasi alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Instruction Fetch untuk membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction Operation Decoding (IOD) untuk menganalisa instruksi yang dapat menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operandi yang akan digunakan. Operandi Address Calculation atau OAC menentukan alamat operandi. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operandi pada memori. Operandi Fetch atau OF untuk mengambil operandi dari memori atau dari modul input-output. Data Operation DO untuk membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan terakhir, operandi store atau OS untuk menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Ada beberapa aksi dalam CPU, yaitu memori untuk memindahkan data dari CPU ke memori ataupun sebaliknya, input-output untuk memindahkan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya, pengolahan data untuk membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diterima, kontrol untuk mengontrol fungsi atau kerja dalam CPU, misalkan saja instruksi pengubahan urutan eksekusi. Ya, sekian dari materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya diharapkan setelah pertemuan ini, ketua kelas atau perwakilan kelas untuk membentuk grup WhatsApp sebagai tempat untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan tadi. Saya akan memberikan tugas kepada ketua kelas ataupun perwakilan kelas setelah dibuatkannya grup WhatsApp yang telah saya ralat. Tugas yang telah saya berikan kepada ketua kelas maupun perwakilan kelas agar segera dikerjakan dan dikumpulkan pada malam ini dan dikumpulkan kepada ketua atau perwakilan kelas melalui email saya yaitu bimaafira@gmail.com. Tidak lupa saya juga dimasukkan ke dalam grup WA tersebut dengan nomor saya yang telah tertera di presentasi. Apabila ada pertanyaan, segera ditanyakan di dalam grup WhatsApp. Tetap selalu jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.